Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Lian Bagaskara yang akhirnya benar-benar siuman. Nah, kira-kira apakah Lian akan mengingat semuanya yang telah terjadi kepada dirinya sebelum dirinya koma? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa Lian Bagaskara telah mengalami koma dalam waktu yang cukup lama ya kawan-kawan, setelah dirinya berhasil untuk selamat dari dalam danau. Dan berkat pengorbanan dari Markus, Lian akhirnya bisa selamat. Ya, meskipun saat ini kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan karena Lian masih koma dan belum bisa sadarkan diri. Bahkan anggota keluarganya saja hanya bisa melihat Lian Bagaskara dari balik kaca jendela ya kawan-kawan, tanpa bisa melihat secara langsung karena Pak Lian masih belum bisa untuk menerima tamu agar kondisinya bisa lebih cepat pulih. Ya, di episode sebelumnya saja Pak Lian akhirnya diperlihatkan ya kawan-kawan, dimana Pak Lian saat itu sedang terbaring tak berdaya. Bahkan Bu Yuni pun merasa benar-benar kasihan dengan kondisi Pak Lian saat ini. Namun Pak Tommy justru malah ingin menyingkirkan Lian karena Pak Tommy menganggap bahwa Lian adalah saingan terberatnya untuk mendapatkan hati Yuni. Karena sebelumnya Pak Tommy mengajak Bu Yuni untuk rujuk, namun Bu Yuni menolak. Pak Tommy mengira jika Bu Yuni ingin kembali pada Lian Bagaskara. Oleh karena hal itu, ketika Pak Tommy bertemu dengan Zora dan juga Kusno yang pada saat itu ingin menjenguk Reno, Tommy mengompor-ngompori mereka berdua untuk melancarkan rencananya, yaitu menghabisi Lian Bagaskara. Untungnya kamar Lian selalu dikunci dan mendapatkan penanganan yang ketat ya kawan-kawan, sehingga bahkan ketika saat itu Zaki akhirnya datang, Zaki pun mengusir mereka. Bahkan yang lebih kocaknya lagi, Zaki malah justru mengirim mereka semua ke dalam kamar jenazah. Zaki menakut-nakuti mereka sebagai pembelajaran bahwa mereka memang harus sekali-kali healing ke kamar jenazah untuk bisa melihat orang-orang yang telah mati. Ya, setelah sekian lama Pak Lian tidak pernah kelihatan. Di episode sebelumnya Pak Lian akhirnya diperlihatkan meskipun kondisinya masih belum banyak perubahan. Ya, semua itu terjadi karena memang Diki Wahyudi yang berperan sebagai Lian Bagaskara itu sedang ada proyek lain di sinetron Bukan Karena Tak Cinta. Namun perannya di sana telah mati, sehingga Mimin sangat yakin bahwa Diki Wahyudi akan kembali fokus di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Apalagi saat ini kondisinya juga mungkin akan lebih baik setelah sekian lama mendapatkan perawatan. Namun apakah nanti ketika Pak Lian bangun, Pak Lian akan mengingat semuanya tentang apa yang telah terjadi pada dirinya sebelum dirinya koma? Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman
menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saja terjadi kepada Lian, mengingat kondisi Lian cukup parah dan komanya cukup lama, sehingga ada kemungkinan Lian mengalami lupa ingatan. Namun semoga saja dugaan Mimin ini salah, karena jika Lian lupa ingatan maka alurnya akan muter lagi, lebih lama lagi. Padahal kali ini seharusnya memang sudah terungkap bahwa Amira adalah anak Lian dan juga Yuni, dan Amira memiliki anak kembar. Apalagi setelah terungkap bahwa ternyata sampel sperma Aksa itu tertukar dengan Damar. Ini akan membuat alur ceritanya menjadi semakin menarik saat Lian dan juga Amira mencari-cari keberadaan kembaran dari Sasa. Ternyata kembarannya saat ini berada di tangan ayah kandungnya sendiri, yaitu Damar. Lalu apakah nantinya Lian benar-benar akan memberitahukan semuanya kepada Amira bahwa ternyata Amira itu adalah anak kandungnya, bukan Hilda? Ini tentunya akan menimbulkan pertanyaan yang sangat besar dalam diri Amira. Apakah memang benar dirinya adalah anak Lian Bagaskara? Bukannya anak Lian Bagaskara dan juga Bu Yuni itu adalah Hilda. Namun Lian menceritakan semuanya bahwa ini semua adalah ulah dari Galang. Galang yang telah menyeting semuanya. Bahkan sampel rambut Hilda telah ditukar dengan sampel rambut Amira. Saat itu Bu Yuni dan juga Aksa pun benar-benar sangat terkejut dengan semua itu, ya kawan-kawan. Mereka benar-benar tak menyangka jika Galang sampai melakukan hal seperti itu. Itu adalah sebuah hal yang tidak pernah terduga sebelumnya. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, apapun itu kondisi Lian saat ini, semoga ketika nanti Lian Bagaskara akhirnya siuman, ini akan menjadi berita yang bahagia bagi Aksa dan juga Amira. Bahkan mungkin ini akan menjadi sebuah alur dan sebuah momen yang tentunya sangat dinanti-nantikan, dimana akhirnya Lian benar-benar bisa memeluk Amira sebagai putri kandungnya. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.